Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Kemudian dari semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-namanya. Yang jelas aku sangat berterima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ngaji bareng Gus Bedi, hari ini tanggal 23 ya. Tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober 2023, hari Jumat, pasarannya Wage. Jadi ini Jumat Wage. Aku ingatkan kepada kalian semuanya, laksanakan sholat Jumat berjamaah ya, dengan kehadiranmu di masjid terdekat di sekitarmu ya. Jadi jangan sampai lupa, penuhi itu masjid-masjid yang ada di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jumat berjamaah ya. Namun demikian, jangan lupa juga tetap laksanakan sholat duhur. Karena apa? Karena sama-sama diperintahkan gitu. Jadi harus sama-sama dikerjakan. Gitu ya. Harus sama-sama dikerjakan. Ini sudah aku jelaskan ya, meskipun penjelasannya itu terpencar, parsial, di mana-mana, tidak dalam satu video utuh itu. Tapi kan aku sudah berkali-kali menjelaskannya, ya, diulang, saking apa, saking perlunya. Dan setiap Jumat selama aku tidak lupa, aku ingatkan, laksanakan keduanya, karena keduanya sama-sama diperintahkan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu bisa menggantikan sholat duhur atau sebaliknya, tidak ada. Gitu. Jadi begini loh kerangka berpikirnya. Jangan kamu mencari adakah hadis yang mengatakan bahwa sholat duhur boleh menggantikan sholat Jumat atau sebaliknya. Atau kalau sudah duhur nggak usah Jumat, kalau sudah Jumat nggak usah duhur. Itu jangan kamu menunggu mendapatkan hadis itu.
kamu mencari-cari, nggak ada, gitu loh. Itu nggak ada. Tapi terlepas ada nggak ada, oke lah ya. Kamu mencari. Kita tidak masalahkan ada nggak adanya. Oke lah ya, kamu mencari. Nah, dalam mencarimu itu, kamu harusnya sudah melaksanakan apa yang aku sampaikan. Laksanakanlah sholat duhur dan laksanakan sholat Jum'ah. Baru nanti kalau kamu ketemu dengan hadis yang mengatakan ada sholat duhur bisa menggantikan Jum'ah, atau Jum'ah menggantikan duhur, atau kalau sudah duhur tidak Jum'ah, sudah Jum'ah tidak duhur, baru kamu berhenti, jangan melaksanakan apa yang aku jelaskan. Logika berpikir warasnya begitu. Itu si Irfan kebalik itu. Dia katanya mau cari lagi hadis. Hadis dari Hongkong kamu mau cari. Nggak ada hadis itu. Kamu kurang puas ketemukan. Alumni mana? Ketemukan aku. Alumni Mekah, Madinah. Mana? Mesir. Mana lagi? Sini berhadapan dengan Gus Budi. Ada nggak hadis yang mengatakan kalau sudah Jumat nggak usah duhur, kalau sudah duhur nggak usah Jumat? Nggak ada. Jadi pikiranmu itu jangan kebalik gitu loh. Kalau kamu sudah ngakui apa yang aku jelaskan itu dapat dipertanggungjawabkan secara Al-Quran dan hadis, laksanakan. Kalau kamu kurang puas sambil mencari, ada nggak yang membantah argumentasiku itu? Ada nggak hadis yang mengatakan kalau sudah Jumat nggak usah duhur, kalau sudah duhur nggak usah Jumat? Nanti kalau ada, tinggalkan. Aku pun akan meninggalkan kalau ada. Jangan ini kamu nggak kerjakan, kamu masih mencari aja itu. Yang itu nggak pernah ada. Mbok sampai mocar gue, golek ora ono. Kerangka berpikir ilmiah itu begitu. Apa yang secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan, itu dulu dilaksanakan. Sampai kamu menemukan hal-hal yang meruntuhkan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Karena kebenaran tetap dianggap kebenaran selama dia tidak bisa dibuktikan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cari ini, cari itu. Mencari yang nggak pernah ketemu. Kalaupun ada. Kerangka berpikirnya seperti tadi itu. Kebenaran tetap kebenaran selama dia tidak bisa dibuktikan salah. Lalu kalau kamu sudah terima sebagai kebenaran, ya kamu jalankan. Sambil nyari nanti ada nggak bukti yang bisa menunjukkan itu salah. Kalau salah, ditinggalkan. Jangan sudah tahu kebenaran, kamu nggak laksanakan, kamu masuk mencari lagi, ada nggak hal-hal yang menunjukkan bahwa itu salah? Nggak begitu, kerangka berpikirnya itu kebalik. Ya, tapi ini bagi yang paham saja. Kalau yang belum paham, ya nggak apa-apa, laksanakan seperti apa yang kamu pahami, tapi teruslah belajar. Kita berusaha mendekat sedekat mungkin kepada Kanjeng Nabi supaya kita bisa menjadi kekasih Gusti Allah yang Maha Agung. Gitu loh. Ya. Apa gunanya kalau kajian kesana kesini tapi enggak itu menjadikan kamu dekat. Ya. Enggak usah ngaji ya. Oke. Nanti kita akan bahas ke sana karena aku sudah janji setelah sahada sholat. Ya, ini request dari si David Martin, saudara kafir Kristen kita, ya, dan requestnya bagus, ya. Maka kita sekarang masuk ke seri yang ke-13. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Supaya kalian nggak bingung. Seri yang ke-13. Ya.
Oke. Sepertinya terhenti di sini nih. Jadi kita berhenti di seri ke-13 ya. Kalau bisa berhenti, ya, tapi sepertinya berhenti nih, tamat di sini. Sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk. Sebentar, masih loading dia. Oke, pertama Dede Sunan dari Jayapura. Ini yang punya tambang emas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Guru. Jayapura selalu nyimak KTT, kajian tingkat tinggi. Pinter kali kau bikin akronimnya, KTT, kajian tingkat tinggi. Kalau KTT itu sih masih ya tinggi tapi masih lumayan. KTT, kajian tingkat tinggi. Kan ada seperti kampus itu adalah ST ya, bukan sarjana teknik tapi sekolah tinggi. Sekolah tinggi apa gitu ya? Sekolah tinggi kehutanan gitu ya, itu sih masih biasa. Jadi jangan ST kehutanan gitu, harusnya STS setelah ST. Jadi setelah sekolah tinggi ada lagi sekolah tinggi sekali. Sekolah tinggi itu levelnya S1 mungkin gitu ya, atau S2 sekolah tinggi sekali ya, STTS, sekolah tinggi sekali gitu ya. Seperti ini KTT, kajian tingkat tinggi gitu. Gue pikir enggak, ini bukan KTT ini ya. Kita ini bukan KTT, tapi KTTS. Seperti tadi, bukan sekolah tinggi, bukan ST tapi STTS. Jadi kita KTTS ya. Kajian tingkat tinggi sekali. Ya, oke, sekedar guyonan ya, karena menarik apa yang disampaikan oleh Dede Sunan itu. Kok bisa-bisa aja bikin plesetan KTT, kajian tingkat tinggi itu. Makanya aku bablaskan sekalian, harusnya KTTS, kajian tingkat tinggi sekali gitu ya. Oke. Izin bertanya Gus, kalau bersaksi dengan sumpah sama tidak? Salam Isra buat semuanya. Oke, matur thank you, terima kasih, matur numbun nuwun atas 3 merah hatinya. Pertanyaanmu ini pertanyaan gampang tapi susah. Karena kita tidak punya bahasa yang menjelaskan diksi itu ada padanannya. Misalkan Iqra, nah, itu kan ada padanannya apa, membaca ya. Itu ya. Kalau ini aku agak susah ya, bersaksi dengan bersumpah apa ya? Kalau bersaksi dengan bersumpah itu sama tidak? Sumpah. Kamu melihat? Iya, sumpah saya melihat. Nah, enaknya gini aja dah. Saksi dan sumpah. Ya. Saksi itu merujuk kepada personal. Gitu loh. Sedangkan sumpah itu guaranteed. Aku pakai bahasa Inggris ya, campur-campur ya. Gimana tulisannya? Guaranteed gitu ya. Guaranteed. Ya, atas yang disaksikan. Jadi ini atas yang disaksikan.
Gitu loh. Atas yang disaksikan. Saksi ini. Gue saksi. Dia menuju ke personal. Kalau sumpah, garanti itu garansi. Jaminan kebenaran gitulah ya, garansi. Iya, garansi itu kan dari guaranteed ya. Misalkan kita dulu sih era aku dulu kalau masih kecil itu kan diajak bapak ke pasar. Kami bilangnya pasar ya. Ke pasar, bapak beli apa gitu ya. Misalkan beli jam, beli apa gitu. Aku kan diajak masih kecil tuh, aku kadang-kadang dengerin apa sih itu. Mesti tanya, ini ada garansinya enggak? Nah, garansi itu kan dari guaranteed ini toh. Salah, kalau salah tolong dibenarkan. Artinya apa ya, digaransi bahwa ini benar-benar berkualitas baik. Dukungan untuk garansinya itu, ya kalau rusak kembalikan, tak ganti yang baru. Nah, kira-kira gitulah. Ya. Jadi sumpah itu kepada isi, ya. Sumpah bahwa isi dari kesaksian itu benar. Makanya ada saksi palsu nanti. Iya, kalau ada saksi palsu berarti dia sumpahnya ya sumpah palsu. Ya. Gue ini kadang-kadang serba repot ya. Mau nggak dipercaya dia sudah begitu, mau dipercaya memang sudah jadi segojangan, tahu segojangan. Sudah menjadi kebiasaan. Misalkan begini, lu beli mobil berapa ini? Ini 50. Sudah ada gue beli berapa? 55, lu gue kasih untung 5 juta. Waduh. Nggak boleh kalau 55. Kalau 60 gue kasih lah ke lu gitu. Kalau 55 nggak apa. Ya. Lu kenapa? Belinya saja gue sudah 50, masa cuma 5 juta gue dulu kasih untung, gue capek ke sana sini. Ada servis kecil juga itu. Sudahlah 60. Enggak ah. 55 ya. Waduh, nggak bisa bener. Wallahi, gue ini belinya barang ini 50 juta. Wallahi. Ya. Sudah bawa nama Allah. Wallahi. Itu kan menggaransi apa yang dia nyatakan. Itu sebagai sumpah bahwa dia benar-benar membeli mobil itu 50 juta. Itu di dunia makelar itu sepertinya segojangan begitu itu. Segojangan itu sepertinya sudah nggak sakral lagi, wallahi itu. Kalau bagi kita yang tahu konsekuensinya kan ngeri itu. Jadi kalau sudah sumpah, wallahi, Allah sudah dijadikan garansi bahwa apa yang dinyatakan itu benar, padahal bohong. Nah itu sumpah untuk menggaransi. Saksi itu gue nih, gue saksi. Nah, apa yang gue saksikan itu terikat oleh sumpah bahwa kesaksian gue itu benar gitu loh ya. Nggak tahu penjelasan gue ini bisa diterima nggak ya, sulit juga gue jelasin. Kan tidak semua yang kita tahu itu bisa kita jelaskan ya. Makanya aku bawa ke nganu aja lah, ke aplikasinya aja ya. Kan dalam sidang itu kan begitu, saksi nanti ada saksi saksi fakta, ada saksi ahli gitu. Mesti personal. Saksi itu personal. Nah, gue bersaksi ya. Nah, nanti isinya saksi itu dia diikat oleh sumpah bahwa yang gue saksikan itu benar gitu. Biasanya kalau di hukum-hukum positif begini. Who, where, when. Misalkan kasusnya apa yang dia saksikan. Kamu benar menyaksikan ya apa? Korupsi. Misalkan korupsi ya. Nanti ditanya, who? Siapa yang korupsi? Pak Ijo. Where? Di mana?
di kantornya. Namanya apa? Misalkan departemen apa sekarang? Kebanyakan departemen sampai nggak ngerti gue. Yang lagi hangat kan departemen pertanian ya. Terus when, kapan, bulan, ya sekarang bulan berapa sebutnya. Kalau sekarang ya tanggal 20 berapa ini? 20 Oktober 2023. Ini terkait ini. Jadi siapa, di mana, kapan. Gitu ya. Aku ndak bisa lagi menjelaskannya. Sementara ini dulu yang aku bisa jelaskan ya. Nanti kalau kurang puas silakan tanya lagi. Jadi saksi itu personal. Sumpah itu sebuah metodologi untuk menyampaikan kebenaran apa yang dia saksikan. Gitu kira-kira ya. Oke. Ya masalahnya gue bukan pengacara sih ya. Jadi agak repot jelaskannya. Mungkin kurang puas kamu. Coba tanya kepada pakar hukum dan pengacara-pengacara top gitu. Ya. Makanya kita perlu banyak berteman supaya ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu untuk Dede Sunan ya. Mungkin kurang puas penjelasanku ya, tapi setidaknya itulah yang bisa aku berikan. Kita lanjutkan sekarang ke Rahani Junaid ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Telat guru, enggak apa-apa ya. Yang jelas tetap ngaji. Insya Allah jelas Gus, mantap. Setiap Rasul punya zamannya sendiri dan setiap zaman punya Rasulnya sendiri. Masih menyimak saat istirahat siang di site dari Kerinci Jambi. Mantap, sampaikan apa yang sudah kamu ketahui dari sini. Jangan berhenti di kamu doang. Ya. Mumpung aku ingat nih, nggak apa-apa ya, aku jelaskan sekarang aja. Sebetulnya harusnya di endingnya, cuman nanti terlupakan. Dan ini sudah aku jelaskan. Aku kan pernah diskusi sama temanku. Dia terkenal, kalau aku sebut namanya kalian tahu lah ya. Karena aku pernah membedah bukunya dulu sama Pendeta Cahyadi Nugroho. Jadi gini, kalau dia begini. Ini ya. Ini Yahudi. Ini Nasrani yang keren menjadi Kristen. Ini Islam. Ya. Ini semua satu sumber yang sama, yaitu Allah atau YHWH. Ya. Nah, kalau menurut dia ini tetap berlaku dari satu ini. Ini tetap berlaku. Yahudi tetap berlaku, Nasrani tetap berlaku, Islam tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Nah, sekarang orang terserah saja. Inilah yang agama yang dari Allah itu. Misalkan ada seseorang ini ya, mau ke sini ya terserah, mau ke sini ya terserah, mau ke sini ya terserah. Jadi bagi dia tidak ada murtad. Nggak ada istilah murtad. Selama pindahnya itu tetap di sini-sini aja. Gue nggak tahu apakah si Oskis, kan Oskis Kristen Tauhid, teman Kristen Tauhid gue begitu. Jadi dia nggak pusing. Misalkan ada, kalau dia sih Kristen ya, Kristen Tauhid, ada yang ke Yahudi, itu nggak ada masalah bagi dia. Orang itu juga dinullah, terus ada yang ke Islam, nggak masalah bagi dia. Orang itu juga dinullah. Jadi cara pandang dia ini masih sama-sama, ini berlaku terus. Jadi orang mau masuk sini monggo, mau masuk sini monggo, mau masuk sini monggo. Apakah Oski seperti itu sehingga dia merasa nyaman di Kristen Tauhid? Saya nggak tahu. Tapi sekilas ada kemiripan. Kalau aku kan menjelaskan sama kalian kan nggak seperti yang dinukil si Irfan. Ada namanya abrogasi. Ya, nggak gini grafiknya. Ini.
sebetulnya ini dari milata sebetulnya. Milatanya tapi nggak usah kita sebut ya, dari milah. Ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Kan begini kurvanya. Ini puncak kejayaannya kan di sini. Puncak kejayaan di Nulo itu ada di Islam. Ya, digagas mulai milata Abraham. Ya. Ketika ini pakai warna ini ya. Ketika ini selesai, ya sudah berlaku ini. Ketika ini selesai, ya sudah berlaku ini. Nah, ini sampai yaumul akhir. Makanya kan Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi baru, sudah ada Nabi sebelumnya. Kitab Al-Quran itu bukan kitab baru, sudah ada kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini ini yang namanya abrogasi. Dari sini pindah ke sini. Ya, ini era kenabian Kanjeng Nabi Musa. Sudah berakhir, ya pindah ke kenabian Kanjeng Nabi Isa. Berakhir berpindah ke era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi satu periode satu dinullah. Kalau ini kan enggak, dinulnya tetap berlaku semua. Yahudi berlaku, Islam Nasrani berlaku, Islam berlaku. Jadi lu mau masuk mana aja sebodoh amat gitu. Paham ya? Beda loh ini kerangka berpikiran. Makanya gue kan tetap bertahan yang gue bilang. Setiap nabi itu muslim, tapi tidak setiap nabi Islam. Karena Islam nanti hadirnya di sini. Tapi ini muslim, tunduk patuh terhadap aturan Allah. Yahudi, Nasrani, itu kan aturan Allah. Milata Abraham, aturan Allah. Paham ya? Jadi tepat sekali yang disampaikan Irfan itu ya. Setiap Rasul punya zamannya, setiap zaman ada Rasulnya sendiri. Ya itu satu paket. Jadi kalau dia di sini, si Oskis tetap di Kristen Tauhid, dia salah. Tempusnya nggak tepat, mengalami anakronisme. Tempusnya seharusnya dia hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa. Nah benar dia kalau di situ. Makanya kan sering gue diskusi sama teman-teman, sekarang itu ahli kitab tuh masih ada nggak sih? Gitu. Maka gue jawab, kan agama itu akhirnya kan karena waktunya itu berjarak panjang kan, ruangnya juga berjarak juga, akhirnya terjadi penyelewengan kan. Apakah Kristen sekarang, apakah Yahudi sekarang itu sama persis Yahudi yang disampaikan Kanjeng Nabi Musa, sama persis dengan Kristen. Kristen seharusnya nggak pakai Kristen lah, pakai Nasrani ya. Apakah sama persis Nasrani yang disampaikan Kanjeng Nabi Isa? Kan itu pertanyaan juga. Tapi itu bisa dijawab begini, jadi kita nggak perlu pusing apakah sekarang ada ahli kitab atau enggak. Begini sebetulnya. Kalaupun ya ada seorang Yahudi dan keyahudiannya itu sama persis tidak bergeser dari Yahudi yang diajarkan Allah kepada Jibril, kepada Kanjeng Nabi Musa dan berikut kepada umat Israel. Itu tetap saja dia tidak boleh. Karena sudah tidak berlaku. Apalagi yang Yahudinya sudah terjadi penyimpangan tidak seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Musa. Sama dengan juga Nasrani. Taruhlah Oskis itu bernasrani seperti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Isa. Terus apakah itu dibenarkan? Enggak juga. Karena harus berabrogasi dia. Waktunya sudah berlalu itu. Nanti tak kasih penjelasan Oskis dari penjelasan Bibelnya ya. Kamu kan tanya, apa ada penjelasan di Bibelnya? Nanti tak jelas no. Supaya kamu tahu, sehingga kalau kamu to be Muslim, kalau kamu masuk ke Islam tuh benar-benar dibangun atas pengetahuan. Aku maunya seperti itu. Jadi kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah, kamu tahu mana kamar tidur, kamar mandi, kamar tamu. Kamu tahu, jangan masuk aja tanpa tahu itu enggak akademis gitu. Makanya nanti tak kasih tahu. Lah kalau kamu sudah tahu terserah kamu mau mengikuti atau enggak terserah. Hidayah itu bukan punya gue. Hidayah itu Allah yang punya otoritas, gue hanya menyampaikan. Nabi juga begitu kan.
Hanya menyampaikan hidayah. Nanti ya terserah. Yang disampaikan kepada orangnya itu mau menerima atau menolak, itu merdeka-merdeka saja. Seperti ini, Oskis tetap aja merdeka dia. Karena la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan ya. Gue hanya menyampaikan hidayah. Ini Kis hidayah. Lu mau ya monggo, nggak ya nggak ada masalah. Ya. Karena apa? Karena abrogasi ini akan dikuatkan dengan sebuah hadis dari Abu Ya'la, itu di bukuku yang Benang Merah Agama Sawami, Bible Menjadikan Islam, itu ada di situ. Nanti kamu bisa ketik hadis Abu Ya'la, itu apa kata Kanjeng Nabi Muhammad. Seandainya Musa masih hidup, dia harus ikut terhadap syariat yang aku bawa. Begitu. Jadi alasannya, kalaupun Yahudimu itu persis Yahudinya Kanjeng Nabi Musa, kalaupun Nasranimu itu persis seperti Nasraninya Kanjeng Nabi Isa, itu bukan suatu alasan untuk kamu tidak berislam. Mungkin ini berat ini bagi mereka yang kafir-kafir. Ya, makanya kemarin kan ayatnya, kalau kamu mencintai aku, mencintai Allah, ya, nanti aku katakan kebalik lagi nanti. Kalian masalah domir kadang-kadang bingung. Jadi begini, kalau kamu mencintai Allah, maka mengikutilah terhadap nabinya. Nah, nabinya sekarang itu Nabi Muhammad. Bagaimana Oskis mencintai Allah, tapi nabinya mengikuti Nabi Isa. Bukan itu tidak sah bahwa itu adalah nabinya Allah, tapi masa berlakunya sudah selesai. Sudah dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi dua cara pandang ini beda, ya. Kalau teman Kristen tauhidku itu begini, kalau gue begini. Ya, jadi kita tidak perlu cari-cari capek, itu Kristennya apakah persis seperti yang diajarkan Yesus? Itu apakah Yahudinya persis diajarkan Kanjeng Nabi Musa gitu. Karena kan dengan ruang dan waktu yang terpisah sekian berapa abad gitu kan, bisa saja melenceng. Maka jawaban gue, kalaupun persis sama, bukan berarti itu dia tidak punya kewajiban untuk berislam. Karena ada tempusnya sendiri-sendiri. Satu waktu, satu dinullah. Kalau ini kan satu waktu, 3 dinullah ini. Kalau ini enggak, satu waktu, satu dinullah. Selesai ini, selesai. Selesai ini, selesai. Selesai ini, selesai. Gitu. Makanya nabinya nabi terakhir. Makanya sampai sekarang kan buktinya nggak ada nabi lagi. Gampangnya begitu. Al-Quran adalah kitab suci terakhir dari Allah. Buktinya apa? Lah sampai sekarang nggak ada wahyu lagi kok. Kan sederhana. Apanya sulit? Coba otakmu buka ya supaya ngerti. Batukmu bukan. Al-Quran disebut kitab suci terakhir. Buktinya apa? Sekarang tidak ada lagi kitab suci, tidak lagi pewahyuan, tidak ada lagi. Karena sudah terakhir. Begitu juga Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Buktinya apa? Lah sampai sekarang nggak ada nabi lagi itu. Kalau ada nabi lagi itu berarti bukan nabi terakhir kan gitu. Sederhana seperti itu ya. Oke. Ini aku hapus ya. Itu permaisuri itu goreng-goreng tempe, jadi selera aku datang. Gimana kalau kajian sama ganyang tempe? Tahu ganyang ya? Ganyang itu makan tanpa dicampuri nasi, itu namanya ganyang. Ganyang tempe ya tempe saja, biasanya dengan lombok. Kalau Bung Karno kan menggunakan istilah ganyang. Ganyang Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi, kemarin ada yang tanya kopi, Kang Mas Junaidi. Aku suka yang asam, yang Arabica. Oke. Iya, yang asam tuh yang Arabica atau yang Robusta ya, lupa. Tapi yang asam lah aku suka. Kalau yang
terlalu pahit nggak kuat aku. Oke, dari Kang Irfan kita ke Gispati. Alhamdulillah hadir, salam Isra Tuan Guru dan semuanya. Oke, terima kasih Gispati dan terima kasih matur nuwun nuwun atas 3 merah hatinya. Jono Lono. Alhamdulillah Wonosobo hadir Gus. Salam Isra menuju kejayaan. Oke. Matur thank you. Terima kasih matur nuwun atas 3 merah hatinya untuk Kang Mas Jono. Jono Lono. Lono itu lelana ya. Lelana, lelono, berkelana. Ditaku-taku. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak sehat selalu Gus. Salam Isra. Oke, matur nuwun untuk ditaku-taku dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Bapak kita, sesepuh kita, Assalamualaikum waalaikumsalam. Deli Serdang Titi Markus, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah oleh Gusti Allah Agung. Salam Isra untuk semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak atas doa-doanya ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Ya, siapa tahu dari doa-doa kalian. Gini kata Kanjeng Nabi begini, mintalah kamu didoakan oleh orang banyak gitu. Kira-kira redaksinya begitulah ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabul. Subhanallah, indah sekali ya. Maka aku minta doa kepada kalian semua. Semoga dibukakan pintu langit ya. Dapat rezeki bisa terrealisasi. Bikin rumah. Nanti ada studionya gitu ya. Jadi nyaman gitu. Ya siapa tahu kan kalau doa aku tidak terkabulkan justru lewat mulut-mulut kalian itu terkabulkan gitu ya. Karena hadisnya ada gitu. Jadi kita diperintahkan Kanjeng Nabi untuk minta didoakan siapapun, gitu ya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan, gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya sesama kita saling mendoakan dalam kebaikan. Jadi silaturahminya itu terjaga, hati kita bersatu, gitu. Ya, ya salah satunya cara mempersatukan hati kita itu ya lewat komen-komen ini, gitu. Jadi hidup. Meskipun kita ketemu di dunia virtual, tapi silaturahminya jalan. Kalau komennya nggak dibaca itu merasa kering, aku nggak bisa begitu. Ya. Oke, kemudian Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir siap nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermana Nata Wijaya. Atur nuhun Kang, ya salam Isra sadayana. Kemudian Kang Syahran Gipari baru nyimak pas asar. Oh berarti sibuk ini. Biasanya dia langsung. Baru pulang ke rumah di hari yang terik ini. Waduh mantap. Sama kemarin juga aku mandi sampai kum-kum. Lama di kamar mandi saking panasnya ya. Jadi diguyur. Oke. Dari Bandung Utara bagian Barat. Kang Syahran Gipari kita menuju ke Cirebon. Ayah saha di dia. Di dia mah ayah Kang Juanto Anto. Oh ini saya lain bahasanya ya, bukan Sunda. Jawa campur Sunda kalau Cirebon ini ya. Oke, terima kasih Kang Juanto Anto atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan soleha kita ke Surabaya. Semanggi Surabaya. Aduh. Mantap Aisyah, terima kasih matur nuwun nggih. Salam Isra untuk semua dulur-dulur kabeh sing ana nduk Surabaya. Enggak ngerti Surabaya mung kuwi ngendi? Surabaya daerah ngendi ya? Aku juga kalau dikasih kendaraan gitu suruh cari alamat di Surabaya nggak ngerti aku. Padahal dulu hampir tiap hari ke Surabaya ya. Nggak ngerti ya, aku nggak gampang hafal terhadap jalan-jalan gitu ya. Oke Aisyah, matur numbah nuwun. Kemudian ini ada yang salah kamar ini kapir satu ini ya. Bener apa yang dikatakan si Alip ini ya. Salah channel ini ya. Salah channel kalau ada yang bawa perasaan di mari. Namanya aja channel Isra ya, tidak masuk akal itu irasional. Rasional berarti masuk akal ya, berlogika, bernalar ya. Kalau transrasional itu melampaui akal karena akal juga terbatas. Salam Isra. Iya ini salah channel ini si siapa ini? Denny Riberu ya.
Tritunggal yang diimani umat Kristen adalah tauhid sejati. Itu perspektif saya, jangan ada yang baperan ya. Kita tidak bicara iman, goblok gue. Sudah ngaji di sini bertahun-tahun, Ribeiro tetap aja goblok. Karena semangatmu itu bukan semangat belajar sih ya. Bukan semangat belajar, semangatnya itu menyerang, menyalahkan gitu aja. Semangatnya semangat belajar. Udah berkali-kali aku bilang kita tidak berbicara iman dan kita hormati iman siapapun. Itu harus kita hormati karena itu hak individu orang. Iman tuh nggak bisa didiskusikan. Nggak bisa. Yang bisa didiskusikan tuh pengetahuan. Kok lu bawa masalah iman? Kamu itu goblok apa gimana? Ya. Diperhatikan kalau ngaji di sini itu. Ya, maka betul kata Alif itu, salah channel. Dibilang salah channel kamu sering ke sini. Iman kok kamu bawa-bawa. Iman itu milikmu yang paling dalam, taruh dalam ruang hatimu. Karena nggak ada yang boleh ganggu itu. Itu loh. Karena aku ngomong setiap akhir kan, aku ngomong. Ya, iman itu milikmu. Apapun kamu imani terserah, simpan dalam hati yang paling dalam. Tetapi kamu harus menghormati orang lain. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kang Wahyudi Junaidi. Iklan Isa ada lagi, Gus. Formatnya beda, tapi masih gunakan Isa penuh mukjizat. Iya, iyalah Isa penuh mukjizat. Dia kan Nabi Rasul utusan Allah, yang namanya Nabi mesti punya mukjizat. Lain halnya Allah, nggak perlu mukjizatan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Paham tan? Salam Isra. Oh, muncul lagi iklannya ya. Seharusnya bukan Isa apa namanya? Bukan Isa dan Islam ya. Harusnya Yesus gitu harusnya ya. Oke, kemudian Pak Ikhwan salam Isra, oke. Sopo ki? Davin Martin. Oh, ini Davin ya, masih seri ke-13. Gue nggak tahu ini bisa selesai nggak, karena pertanyaan juga banyak ya. Apa Davin? Ini manggilnya Davin atau Martin? Roy Martin. Surah Ar-Ra'd, rasul-rasul dan istri-istrinya. Artinya semua rasul poligami. Tapi ada yang kagak poligami Pak Bandi, yaitu Yitzhak. Istrinya cuma satu, Rebecca. Jadi ingat Rebecca Giling ya, bintang dari Australia itu ya. Return to Eden. Eden itu Aden, Adnan kita ya, Islam. Jadi surga Adnan, Return to Eden, ya, kembali ke Eden, Rebecca Giling. Nggak tahu film tahun berapa itu ya. Artinya ayat Quran salah dong Pak. Oh, begitu ya. Padahal Al-Quran sudah dikatakan tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya. Dan ini terus gimana ini? Gitu. Coba ini kok ada 4 balasan, ini siapa? Oh, si Ribeiro masih menambahkan. Masih ada lagi bro. Adam manusia pertama. Tuhan udah memberi ketetapan kepada Adam beristri 1. Oh, girang dia, girang. Si Ribeiro ini girang. Ya. Kedua, Tama Putra. Yang membuat ketetapan Tuhanmu yang harus Tritunggal itu siapa bro? Ini lain lagi topik. Jonolono, kau cermati dulu kalimatnya. Kita ambil contoh simpelnya aja biar kamu memahami. Suami-suami wajib menafkahi istri-istrinya. Apa itu bisa dikatakan setiap suami itu memiliki istri lebih dari 1? Tentu tidak, bukan. Begitu pula ayat tersebut. Logikalah dalam berpikir bro. Wah, Jonolono pinter juga gue. Terus Alina Segap.
sepil ayatnya Rebeka suami Yitzhak, sepil itu nggak ngerti aku apa. Ini yang dijelaskan Jonolono itu mantap ini ya. Karena kan itu kan rasul-rasul. Maka istrinya ya istri-istri, karena rasulnya banyak ya istrinya kan banyak gitu. Masuk ini logikanya si Jonolono ini ya. Mantap ya. Seperti kalau suami-suami ya istri-istri. Kalau suami istri, suami-suami istri-istri gitu loh logika yang dibangun Jono. Mantap juga. Oke. Aku coba ngomentari si Denny geblak gitu. Kamu itu tololmu itu nggak hilang-hilang, mangkel lah. Lihat bagaimana aku membahas tentang Adam. Jadi Adam itu bukan satu Adam terus menjadi banyak orang, enggak. Banyak Adam, ada Adam Asia, Adam Eropa, Adam Afrika. Kamu sudah dikasih penjelasan kok, geblekmu hilang-hilang. Sekarang begini, Bapak Afrika ya plus Ibu Afrika bisa nggak melahirkan anak Cina putih gitu, kuning ya Cina, bisa nggak? Nggak bisa, gennya beda. Ini namanya kita membahas pakai otak, gennya beda. Jadi kalau bapaknya Afrika, ibunya Afrika, mesti anaknya ya Afrika, ya hitam gitu. Orang akan tanya, bapaknya Afrika, ibunya Afrika, kok anaknya kuning seperti Cina atau putih seperti orang Eropa? Enggak mungkin. Begitu juga kalau bapaknya Eropa, mamanya Eropa, terus anaknya lahir procot gitu, terus hitam gitu, orang kan tanya, loh. Ini kan sudah aku jelaskan tentang Adam itu ada berapa episode itu ya. Jadi kalau kita baca di Al-Quran itu menunjukkan bahwa Adam itu jamak, nggak tunggal. Artinya ada Adam Afrika, Adam Asia, Adam Eropa. Nanti dari situ turun ya kita-kita ini. Gitu. Karena kamu mengikuti Bible, kamu kira Adam ini satu gini. Ini satu Adam. Satu gitu ya. Terus ini nanti Hawa satu. Kamu kan kegirangan ketika dibilang sama si Davin itu bahwa Yitzhak itu istrinya satu, terus kamu tambahi data gitu ya. Al-Quran salah gitu ya. Goblok gue. Adam ini banyak. Ada Adam Asia, Kenapa? Aku sudah diskusikan dengan sosok mahasiswa yang menurutku pakar genetika. Dia bilang ada mutasi. Loh, kalau ada mutasi, kenapa sekarang mutasinya berhenti? Selamanya bapak Cina, ibu Cina, anaknya tetap Cina. Nggak mungkin anaknya menjadi India. Nggak bisa jawab dia. Itu artinya argumentasi itu patah. Karena kalau memang bilang, itu karena mutasi gen, Pak. Kalau dulu mutasi, kenapa sekarang nggak mutasi? Diam dia. Dan gue berbeda dengan kiai ulama atau yang lain. Karena dia sudah terkontaminasi Bible. Dikirain ada Adam cuma satu doang. Hawa satu doang. Terus ini punya anak. Terus nanti anaknya kawin sama anaknya. Terus jadi banyak orang gitu. Geblak. Itu ya kalau yang baru-baru itu lihat itu episode Adam itu sudah aku jelaskan berapa video itu, nggak ngerti aku ya. Jadi kalau kamu ajukan Adam, aku tolak seperti tadi itu. Kamu disuruh, aku lihat komentar-komentarmu itu bukan niatnya belajar memang, ya. Percuma kalau masuk ke sini niatnya nggak belajar, niatnya belajar gitu loh. Ketemu ya alhamdulillah, haleluya, nggak ketemu ya sudah saling menghormati. Kegirangan kamu dikasih clue sama si Davin Martin, terus kamu bilang Al-Quran salah. Al-Quran sudah digaransi kok. Kalau tidak datangnya dari sisi Allah, maka engkau akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Sekarang cari mana pertentangannya.
Kemarin kamu bilang pertentangan sudah aku selesaikan itu. Tapi kan masih bandel saja karena dasar anjing. Kalau nggak anjing tuh dikasih tahu tuh ngerti, oh iya begini. Masalah kamu imani atau tidak itu urusanmu, terserah. Tapi sebagai pengetahuan ketika dia sudah aksomatis harus diterima. Orang kamu salah membaca domir kok. Kamu bilang Tuhan berantem sama manusia. Ya. Akunya itu kemana? Yang disuruh itu siapa? Kul Muhammad. Yang disuruh Nabi Muhammad. Ini untuk semuanya ya. Bukan hanya untuk Denny aja ya. Niatin kesini tuh belajar. Supaya dapat tujuannya apa? Menambah pengetahuan. Oke gini. David Martin gue kagak bisa jawab saat ini ya. Karena nanti tidak fokus. Tetapi paling tidak jawaban dari Kang Mas Jonolono itu sudah membantu aku untuk menjawabnya ya. Tapi kan tentunya kamu kurang puas. Meskipun itu benar. Karena di situ kan jamak rasul-rasul. Maka ya harusnya istri-istri. Kan aneh kalau rasul-rasul terus istri. Memangnya poliandri. Kan enggak gitu ya. Jadi artinya kerangka berpikir yang disampaikan oleh Mas Jonolono itu bagus, benar, dan itu brilian. Cuman mungkin kamu kurang puas. Enggak apa-apa. Nanti aku jawab, tapi tidak sekarang. Aku sekarang belum bisa jawab. Jadi aku punya hutang dua sama kamu. Pertama tentang Sabi'in. Apakah bapak dan kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu Sabi'in. Yang kedua tentang ini ya. Nanti aku diingatkan. Aku mau tuntaskan ini dulu. Kalau aku jawab ke sini nanti dia out lagi ya. Cuman aku minta tolong kamu inventarisir. Kamu data ya. Siapa nabi yang istrinya satu, siapa nabi yang istrinya lebih dari satu ya. Tolong kamu inventaris. Nanti aku jelaskan dari situ. Bagaimana kerangka berpikir Al-Qur'an itu. Ya. Kalau ini kan kamu hanya menghadirkan satu saja, Yitzhak ya. Coba nanti siapa? Tapi itu harus Alkitabiah loh ya. Kasih aku sandaran rujukan Alkitabnya mana gitu ya. Jadi yang beristri satu siapa, yang berpoligami, yang beristri, gini aja lah. Yang beristri siapa, yang beristri-istri siapa saja. Gitu. Ya, nanti insya Allah nanti aku bikinkan jawaban dalam video tersendiri. Jadi aku punya utang dua sama kamu ya. Tentang, apa namanya itu, apa kemarin, wah lali meneh aku. Sabi'in, ya. Dan ini ya berarti Al-Quran apa salah gitu ya. Oke, terima kasih Dadwin pertanyaannya yang sangat bagus dan aku senang atas pertanyaan-pertanyaanmu. Salam untuk kamu semuanya dan untuk semua keluarga teman-teman semoga sehat selalu, nggih. Oke, sekarang aku jawab ke sini. Kita fokus ke sini ya. Waktunya waduh sudah 53 menit. Selesai enggak? Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan Islam dibangun atas 5. 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini sudahlah, ini gampang kalian ngerti ya. Atau nanti kalau nggak ngerti ditanyakan. Aku fokus yang ini. Kemarin sudah selesai bahwa Gusti Allah Agung ini nggak bisa terpisahkan. Ini satu paket. Ya. Nggak boleh kamu terima Allah, kamu tolak Rasulnya. Atau kamu terima Rasulnya, kamu tolak Allah. Nggak boleh. Jadi Allah dan Rasul itu menjadi satu paket. Perhatikan Oskis ya. Kamu benar di Allahnya, tapi di Nabinya nggak benar. Karena sudah berlalu. Maka kalau kamu mencintai Allah, buktikan kamu harus mengikuti Rasul. Ya sekarang siapa? Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu. Bukan berarti Kristen lu itu salah, enggak. Kan gue sudah bilang, kalaupun Kristen lu itu benar seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, itu bukan sebuah alasan untuk kamu tetap di situ. Enggak, kamu harus melakukan abrogasi dari Nasrani atau Kristen ke Islam. Pindah ke sini. Kalau kamu enggak, berarti kamu melakukan kesalahan yang dilakukan juga oleh Yahudi. Yahudi enggak mau pindah ke sini.
ketika era kenabian Kanjeng Nabi Musa sudah selesai, dilaruskan ke Kanjeng Nabi Isa, mereka seharusnya Yahudi itu bermigrasi ke Nasrani, tapi kan tidak mau. Dan sampai sekarang mereka berkeras kepala tidak mau. Nah, kalau kamu juga sekarang tidak mau ke Islam, berarti kamu mengulangi apa yang dilakukan Yahudi. Samo bae, sami mawon, gitu ya. Dan sekarang aku akan menjelaskan yang kedua tentang sholat. Ya, tentang sholat. Jadi ini sudah selesai. Allah dan Rasulnya itu satu tarikan napas yang tak terpisahkan. Ada tarikan napas, ada... Nah, itu satu fase. Memasukkan, mengeluarkan. Atau ibarat dua keping mata uang antara Allah dan Rasulnya. Nggak bisa dipisahkan. Nggak ada jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya, ya sudahlah ini diterima, ditolak. Nggak bisa. Diterima semua, tolak semua. Ya, oke. Clear ya? Kemarin sudah aku jelaskan. Sekarang tentang sholat. Sholat. Jadi Kanjeng Nabi bilang, ya, Islam itu dibangun atas 5 pilar ya. Ini ya, yang aku jelaskan yang 1, 2 aja ya. Alhamdulillah yang 1 sudah selesai, sekarang yang kedua. Nanti yang 3, 4, 5... Kalau kamu nggak jelas, tanya aja lah ya. Karena menurutku tidak begitu sulit ya. Sekarang kita bicarakan tentang pilar yang kedua, yaitu sholat. Ini kok berapa menit kasih tahu yang ya? Sholat. Kamu cari dalilnya. Bahwa dikatakan sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Berarti kalau lu kagak sholat, ya agama, keberagamaan lu itu roboh. Jadi lu jangan ngomong Islam, lu kagak sholat ngomong Islam. Mulut lu itu mulut bajingan ini. Kalau lu sudah ngaku Islam, lu sholat. Karena ini pilar kedua. Lu ngaku Islam kagak sholat. Islam dari Hong Kong apa? Sampai-sampai pentingnya sholat, semua amal itu tergantung sholatnya. Karena nanti ini yang mau dihisab pertama kali. Dia oke, nggak oke semua. Dan sholat itu harus dipahami, ada sholat ritual, ada sholat sosial. Kita kebanyakan memahami sholat juga keliru. Dikirain sekedar sholat ritual selesai. Enggak. Makanya dia akan berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu. Penting ini sholat ini. Ya. Makanya dikatakan sholat itu tiang agama. Kalau dia tidak mengerjakan sholatnya itu, maka agamanya dia itu runtuh. Pertanyaan gue nih sekarang. Yang dimaksud sholat mana? Yang dimaksud sholat di sini itu, yang menjadi tiang daripada Islam itu sholat yang mana? Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud atau qiyamul lail, ya, sholat duha, ya, sholat jenazah, ya, sholat istiqo, iya, sholat ini yang dimaksud di sini. Nah, kamu bilang sholat itu, lempar spidol kepalamu. Sholat mana yang dimaksud? Sholat tarawih. Jadi otak itu harus digunakan. Yang dimaksud sholat di sini, sehingga dia berfungsi sebagai tiang agama, itu adalah sholat 5. Bukan yang lain. Atau 5 sholat. Apa itu? Isya, subuh,
luhur, asar, maghrib. Ini khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. 5 sholat ini. Bukan sholat-sholat yang lain. Goblok. Ini yang menjadi pondasi keislaman. Jadi lu jangan ngaku Islam kalau lu tidak mengerjakan yang 5 ini. Ini menjadi tiangnya agama. 5 sholat ini. Ini ada hadis bagus ini, ya. Sekalian aja satu tarikan napas ini. Sebentar. Oke. Ini ada hadis riwayat dari Muslim nomor 233. Ya. Nomor 233, ya. Sebentar, gue mumpung ingat nanti terlupakan lagi. Lu kalau meninggalkan sholat, karena ini kan pondasi Islam. Kalau lu meninggalkan sholat ini, lu hukumnya apa? Jadi ini bisa lu tinggalkan dengan syarat kalau lu sudah mampus, udah koid. Ya. Selama lu masih ada kesadaran, napas lu masih ada, lu wajib. Normal berdiri, kagak bisa. Lu di kursi, kagak bisa. Lu rebahan, kagak bisa kedip-kedipkan mata. Dari proses itu saja kita sudah tahu bagaimana pentingnya sholat. Jadi kita libur kagak sholat kalau nyawa kita sudah amblas, libur. Selama nyawanya masih ada ini nggak libur. Ya, kalau lu kagak sholat, lu tinggalkan ini, salah satu dari yang 5 ini, lu jatuhnya ini. Karena apa? Lah ini menjadi tiangnya agama kok. Kan roboh sudah. Apalagi 5-5-nya lu kagak, ya. Ngakunya Islam tapi kagak. Inilah pentingnya ilmu gitu loh, pentingnya pengetahuan. Supaya kamu tahu. Studi itu gunanya supaya kita menjadi tahu dan dengan pengetahuan itu kita membangun keagamaan kita. Ya. Ini kalau lu tidak kerjakan 1 kali saja, lu jatuhnya ini. Ya. Nanti hadisnya cari. Ya. Ini waktunya kurang 10 menit. Ini yang menarik begini. Gue nggak tulis lah ya. Karena waktunya sudah limit begini. Dari hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim. Lu gue ingetin tulisan gue tulisan dokter. Kalau lu tidak perhatikan, melihat dan mendengar, nggak mungkin lu bisa baca tulisan gue. Nomor 233. Ya, gue tidak tulis semua ya karena waktu. Dia bilang begini, sholat yang 5 waktu, ya jadi begini, sholat ya yang 5 waktu, berarti sholat 5 tadi. Sholat Jum'ah dia begini, ya. Ini sebetulnya harus ada dannya ini, karena ada wawunya ini ya. Sholat, karena gini, as-sholatu khomsa wal jum'ah. Nah, kan gini bacanya, Arabiyunnya ya. Ya sedikit-sedikit baca Arabiyun lah ya, supaya dianggap ustadz gitu.
Nanti kok nggak pernah baca reviewnya gitu. Ya, ya supaya dianggap ustadz gitu ya. Ustadz-ustadzan tapi gitu ya. Oke, sholat yang 5 waktu, sholat Jum'ah. Nah, sholat Jum'ah. Sekarang ini kan sholat Jum'ah ya. Sholat Jum'ah. Ke sholat Jum'ah selanjutnya berarti 1 pekan. Ke sholat Jum'ah selanjutnya ya. Ini semua menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu hadis riwayat Muslim nomor 233. Gue kagak tulis semua, nanti bisa lu share ya di Google ketemu itu ya. Yang perlu gue perhatikan, lihat kalimatnya begini. Sholat yang 5, sholat Jumat. Lihat. Sholat yang 5, sholat. Berarti ini bukan ini. Ini bukan ini. Ini kewajiban tersendiri sholat 5. Ini kewajiban sendiri sholat Jumat. Sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Waktunya ini yaumul walailatin. Tiap-tiap per 24 jam siang dan malam. Ini waktunya ketika yaumul Jum'ah. Ini nggak boleh kamu lakukan di yaumul Sab'ah, yaumul Isnain, yaumul Sulatsa, yaumul Khomsa. Nggak boleh. Harus yaumul Jum'ah. Karena sudah diikat waktunya kapan? Yaumul Jum'ah. Ini diikat waktunya kapan? Sholawatin ya, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin, yaumil hari dan malam. Berarti per 24 jam. 24 jam dibagi 5 itu sekitar 3,5 jaman. Itu waktunya. Jadi punya waktu sendiri-sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa sholat 5 itu bukan sholat Jumat dan sholat Jumat bukan sholat 5. Maka aneh kalau yang kemarin dari mana itu dia ngomong ya, Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, ya. Ini. Ya. Ini kan sendiri. Nanti Jumat, sholat Jumat itu sendiri. Ya. Ini berapa ini? Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Khomsa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berdiri sendiri. Jadi jangan lu ngomong ya, lu nggak sholat duhur. Ini ya. Ini ya, lu kagak sholat ini. Lu bilang ini menggantikan ini. Dari Hong Kong apa? Ini nggak bisa digugat. Kalau lu nggak sholat dulu berarti lu bukan khomsa. Sholat lu masih kurang 1. Duhur. Jangan bilang lu sholat 5. Ini menggantikan. Nggak bisa bos. Ini bukan ini bukan ini. Ini waktunya tersendiri. Oh nanti jadinya sholat 6, Gus. Sholat 6 dari Hong Kong apa orang ini sendiri-sendiri kok? Apakah ketika kamu sholat, katakanlah tetanggamu meninggal, terus kamu sholat jenazah, terus sholatmu menjadi sholat 6? Kan enggak. Karena itu lain masalah. Seperti ini lain masalah. Jadi kalau kamu melaksanakan semuanya bukan berarti terus melanggarkan, itu khomsa. Iya, khomsa itu yang ini. Makanya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Sudah, ini dulu. Semoga kamu ngerti. Kalau nggak ngerti juga ya, nggak tahu bagaimana caranya lagi untuk membuat kamu ngerti. Ya, tapi intinya kalau Islam itu ya sholat. Kalau nggak sholat tuh berarti kafir. Gitu. Patokannya sholat yang mana? Sholat yang 5. Duhur. Ya, kalau kita dari asar, dari isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, kita selesaikan sampai di sini dan ini tamat ya.
Yang 2, 3, 4 ini silakanlah. Jadi kamu itu si Martin sekarang sudah bisa jawab. Apakah Kristen Tauhid itu juga Islam? Bagaimana dikatakan Islam kalau dia syahadat tapi syahadatnya separuh. Kalau dia sholat, dia kagak sholat. Tentunya tidak bisa dikatakan apakah Kristen Tauhid itu Islam, ya. Oke. Itu David Martin ya, requestnya sudah aku tunaikan dan aku punya hutang 2 sama kamu. Kalau aku lupa, tolong nanti diingatkan tentang nabi-nabi itu, tolong bikin referensinya. Siapa nabi yang beristri, siapa nabi yang beristri-istri ya. Oke, pesan kepada kalian semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya. Simpan dalam bingkai keimanan Islammu dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, pesan dari aku begitu, dan harapan dari aku, dari kamu, dari kita semua, semoga kita mendapatkan keberuntungan. 2 keberuntungan yang kita harapkan adalah rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.